Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Anwar Rahmat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Presentasi kali ini bertemakan tentang Islam dan kebangsaan oleh kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Apriandi dari kelompok 7, selaku moderator yang akan membersamai jalannya presentasi. Dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Safa Nur Azijah. Selanjutnya ada Siti Salwa sebagai penulis. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua pembukaan, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Safa Nur Azijah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Sadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6 saya persilahkan untuk memaparkan materi secara berurutan, diawali dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih terhadap moderator yang sudah mempersiapkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Zaki dengan NPM 3 digit terakhir 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Next. Nah, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam itu harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Manifestasi cinta tanah air antara lain diwujudkan dengan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme.
Sehingga kesadaran bertanah air satu, tanah air Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua warga negara Indonesia. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, bahkan Al-Quran, dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW. Sangat jelas memerintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada tanah tumpah darahnya tampak ketika meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, Rasulullah SAW berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Selain itu, ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: "Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana Engkau menciptakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih." Hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad. Di sini ada dalil nakli yang berbunyi, "Dan ingatlah kepada Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Next. Ada juga nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama itu nilai rela berkorban. Nilai berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Yang kedua itu nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebetulan. Bermacam-macam agama, suku, bangsa, dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Yang ketiga itu nilai harga menghargai. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Yang keempat itu nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi. Tetapi karena penjajahan itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akmal yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, Istighfari yang akan menyampaikan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bela negara dalam Islam. Diawali dengan peristiwa pada 10 November 1945 yang menjadi sebuah tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang ada di Indonesia. Momentum itulah yang membuat nasionalisme mendapatkan pemaknaan yang sangat signifikan dalam paradigma keagamaan, yang semula dipahami hanya sebatas di luar wilayah keagamaan, ternyata sebenarnya bagian dari kewajiban syar'i yang harus diperjuangkan. Dan pada 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Dalam resolusi jihad tersebut ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi atau menghalangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Dan yang terakhir yaitu warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Ini merupakan sebuah keikhlasan para ulama, santri, dan juga para pelajar dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara kita. Bela negara itu sendiri dalam pandangan Islam
bela berarti suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, atau memperbaiki. Adapun negara merupakan wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Maka dari itu, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga dan memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan dan juga hal-hal yang mengancam wilayah tersebut. Dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam bela negara. Dijelaskan dapat teman-teman lihat bahwa ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan ada dalam surat An-Nisa ayat 59 dan juga ayat 50 dan juga ayat 71. Dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Abu Daud itu memiliki beberapa kaitannya dengan landasan dalam bela negara. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut telah ditegaskan bahwa melakukan perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Wujud dari kegiatan bela negara tersebut dapat berupa ketaatan terhadap pemimpin. Apabila ulil amri atau pemimpin menyerukan kita untuk amal ma'ruf dan nahi munkar, untuk menegakkan agama Allah, maka kita harus sambut dengan baik dan kita laksanakan. Begitupun dengan sebaliknya. Adapun di antara contoh-contoh peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan tentang menjaga kelestarian lingkungan, ketertiban lalu lintas, wajib belajar, ketertiban tata kota, dan lain sebagainya, merupakan salah satu tujuan untuk kemaslahatan umum, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu mengenai pendekatan maqsid al-syariah. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyari atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari konsep tersebut adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Pembahasan tentang hal tersebut secara khusus dan sistematis jelas dilakukan oleh Al-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan tujuan Allah menurunkan syariah dalam hal tersebut adalah untuk mewujudkan maslahat yang sudah tadi saya sebutkan. Dan tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam penelitian Ushulin pun ada 5 unsur pokok yang harus kita pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok unsur tersebut adalah dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan juga harta. Dan kelima unsur tersebut dibedakan menjadi 3 peringkat, ada daruriyat, hajiyat, dan tasniyat. Yang dimana peringkat daruriyat menempati urutan pertama dan disusul oleh hajiyat dan juga kemudian disusul oleh tasniyat. Kebutuhan dalam konteks bela negara, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, di mana kebutuhan yang esensial itu karena apabila negara tidak kondusif akan menyebabkan terganggunya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta yang sudah tadi saya sebutkan yang termasuk ke dalam unsur atau unsur pokok utama yang harus dipelihara dan diwujudkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Istighfar yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, Devan, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya
Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Di sini ada beberapa dari ancaman dan gangguan. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Di sini kenakalan remaja misalnya seperti tawuran skala besar, seperti tawuran antar sekolah yang dilakukan di jalan raya sehingga membuat masyarakat menjadi tidak aman atau risih dan dapat memicu keterlibatan pihak lain. Yang kedua adanya aksi kekerasan berbau SARA atau akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan, yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menghina atau menjelekan suatu agama, ras, atau golongan tersebut. Contohnya, seperti seseorang yang mengaitkan ciri negatif pada suku tertentu atau yang biasa disebut dengan stereotip. Yang ketiga ada pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain, baik itu di darat, laut, dan udara. Contohnya seperti invasi atau perang satu negara dengan negara lain. Mungkin contoh sekarang seperti perang antara Rusia dan Ukraina ya. Lalu selanjutnya ada gerakan separatis, yaitu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Contohnya seperti gerakan G30 SPKI yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima adalah merubah ideologi selain ideologi Indonesia, misalnya seperti komunisme dan khilafah, yaitu sistem kepemimpinan yang penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasarnya. Selanjutnya adalah kejahatan dan gangguan lintas negara, contohnya seperti spionase, hacking yang dilakukan oleh negara lain. Lalu ada pengerusakan lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan deforestasi atau penggundulan hutan. Lalu yang terakhir adalah aktivitas mengindikasikan sikap intoleran, radikalisme, dan terorisme. Contohnya seperti kalau di dunia ini anggota ISIS yang mengutamakan kekerasan dan brutalisme dalam mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya topik yang akan kami bawakan yaitu tentang perjuangan ulama Islam di Tasikmalaya dalam kemerdekaan. Sebelum menuju ke sana, kita harus tahu apa itu ulama. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik masalah agama atau masalah sehari-hari. Lalu di sini tokoh utama Tasikmalaya yang memperjuangkan kemerdekaan, di sini kami mengambil dua, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Ruhyat. Yang pertama saya akan membacakan tentang atau menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Bager, Cimerah, Singaparna, tanggal 1 Januari 1899. Masa kecilnya bernama Hudaimi, dan beliau melakukan pendidikan formalnya di sekolah rakyat dan mendalami bidang agama dari guru agama di kampungnya yang ada di sekitarnya. Pertama kali, Zainal Mustafa melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari, dan selama 17 tahun terus mendalami ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Lalu setelah beliau pulang dari haji, beliau mendirikan pesantren Sukamanah pada tahun 1927 dan terus mendalami ilmunya terutama dalam ilmu Syafi'i. Lalu pada tahun 1933 ia masuk Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU dan menjadi wakil rois Syuriah NU di Tasikmalaya. Selanjutnya ada biografi dari Kiai Haji Ruhyat. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1911 di Cipasung, Tasikmalaya. Beliau merupakan pendiri pesantren Cipasung yang ada di Singaparna, Tasikmalaya. Dan tanggal 17 Zulhijjah 1426 yang bertepatan dengan 17 Januari 2006 adalah haul atau peringatan hari wafatnya yang ke-29 Kiai Haji Ruhyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Depan yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Najwa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramania Putri dengan NPM 3 digit terakhir 106. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai topik yaitu
perjuangan para ulama Tasikmalaya dalam proses kemerdekaan, khususnya dalam perlawanan terhadap penjajah. Next. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa itu merupakan pendiri Pondok Pesantren Sukamanah. Nah, pada masa penjajahan, Kiai Haji Zainal Mustafa selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda melalui ceramah-ceramahnya. Nah, atas kejadian itu, ia pun selalu mendapatkan peringatan dan bahkan tidak jarang diminta turun paksa dari mimbar oleh para kiai yang mendukung Belanda. Pada tanggal 17 November 1941, tepatnya itu pada saat Perang Dunia Kedua, Zainal Mustafa bersama Ruhiyat, Haji Shirod, dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda dan ditahan di penjara Tasikmalaya atas tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak pemerintah Hindia Belanda. Sehari kemudian, ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung, dan baru dibebaskan pada 10 Januari 1942. Meskipun sudah pernah dipenjara, Kiai Haji Zainal Mustafa tidak menghentikan aksinya. Akhir Februari 1942, ia pun bersama Ruhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis atas tuduhan yang sama. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, sikap Zainal Mustafa tetaplah sama. Ia menentang pelaksanaan Seikei-rei, yaitu memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan. Pada tanggal 25 Februari 1944, Zainal Mustafa mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Ia melakukan sabotase, memutuskan kawat-kawat telepon, dan membebaskan para tahanan politik. Nah, untuk melancarkan aksinya ini, Zainal meminta para santrinya untuk membuat bambu runcing dan golok serta berlatih silat. Pemberontakan pun terjadi antara Zainal dan kawannya melawan Jepang. Dari peristiwa tersebut, dampak yang terjadi adalah 86 santri gugur, kemudian 4 orang meninggal di Singaparna karena disiksa, 2 orang meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa juga, 38 orang meninggal di penjara Sukamiskin, dan 10 orang mengalami kecacatan. Next. Kemudian Kiai Haji Ruhiyat, beliau itu merupakan pendiri Pondok Pesantren Cipasung. Beliau merupakan salah satu ulama yang juga ikut berjuang dalam kemerdekaan. Nah, pada saat pemberontakan DITII berlangsung, ia tidak goyah meskipun gangguan dari pihak DI itu sangat kuat. Puncaknya ia hampir pernah diculik oleh salah satu regu DI, tetapi berhasil digagalkan. Akibat sikapnya yang tegas itu, ia mengalami keprihatinan yang luar biasa karena terpaksa harus mengungsi setiap malam hari selama 3 tahun lamanya. Kemudian pada tahun 1941 dipenjara di Sukamiskin selama 53 hari bersama pahlawan nasional Kiai Haji Zainal Mustafa. Alasan penahanan ini karena pemerintah Hindia Belanda cemas melihat kemajuan pesantren Cipasung dan Sukamanah yang dianggap dapat mengganggu stabilitas kolonial. Kemudian bersama puluhan kiai dijebloskan ke penjara Ciamis. Saat di penjara Ciamis, beliau dipenjara selama 3 hari. Karena tentara Jepang yang mengambil alih kekuasaan karena tentara Jepang datang mengambil kekuasaan dari Hindia Belanda pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1944 dipenjara oleh pemerintah Jepang selama 2 bulan sebagai dampak dari pemberontakan Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamanah. Kemudian dijebloskan ke penjara Tasikmalaya selama 9 bulan pada aksi Polisonil kedua. Sebelum masuk penjara yang terakhir ini,
Sepasukan tentara Belanda datang ke pesantren pada waktu saat ia sedang sholat asar bersama 3 orang santrinya tanpa peringatan apapun. Tentara Belanda itu memberondongkan peluru ke arah mereka yang sedang sholat. Kiai Haji Ruhiyat itu luput dari tembakan, tetapi 2 santrinya tewas dan seorang lagi cedera di kepala. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menyampaikan materi. Untuk sekarang dilanjutkan dengan menulis. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan tuturan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salwa Nur Aziza. Di sini saya selaku penulis dari kelompok 7. Baik, untuk materi pada presentasi kali ini ialah mengenai Islam dan kebangsaan. Ada 3 poin yang di-highlight dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, cinta tanah air, bela negara dalam Islam, dan tokoh ulama Tasikmalaya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama itu mengenai cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Cinta tanah air merupakan salah satu syarat syariat Islam dan sudah dicontohkan oleh para utusan Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, di mana diceritakan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menjadikan Mekah negeri yang aman. Selanjutnya, cinta tanah air tidak terlepas dari nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan oleh warga negara Indonesia, diantaranya rela berkorban, bersatu, saling menghargai, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, poin kedua mengenai bela negara dalam Islam. Bela negara dalam Islam adalah tindakan untuk menolong suatu wilayah dari berbagai ancaman dan gangguan. Misalnya, kenakalan remaja, pelanggaran wilayah, dan merubah ideologi. Selanjutnya, salah satu hal terpenting dalam suatu negara ialah mengenai hukum, dan Islam mensyariatkan pendekatan maqsid al-syariah, yaitu hukum yang bertujuan untuk terciptanya kemaslahatan hidup manusia. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa itu menurut saya kita tidak bisa jauh dari tugas dan peran kita sebagai mahasiswa. Yang paling dasar ialah belajar dengan tekun agar kita bisa menciptakan generasi-generasi yang mampu memimpin bangsa dengan baik. Setelah itu, topik terakhir ada perjuangan bela negara di Tasikmalaya oleh tokoh ulama, yaitu ada Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Ruhiyat. Jadi beliau gigih melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demi rangkaian acara telah selesai. Untuk itu saya persilahkan kepada demikian presentasi dan diskusi dari kelompok 6. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap, juga atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ulang foto dulu.